Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pertemuan kali ini tentang perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Masih di prakarya dan kewirausahaan kelas 10 ya. Bisa kita masuk ke materi awal. Bisa dilihat Indonesia itu sangat kaya dengan budaya tradisional. Di sini ada petanya ya, bisa dilihat peta budaya Nusantara yang merupakan adat istiadat yang berlaku pada setiap kelompok etnik atau suku bangsa. Menurut sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, Indonesia itu memiliki 1.340 suku bangsa. Menurutnya itu Indonesia itu memiliki jumlah suku bangsa yang terbanyak di Asia Tenggara. Artinya Indonesia memiliki keragaman budaya tradisional yang merupakan potensi yang luar biasa untuk menjadi sumber inspirasi. Bisa dilihat ya, banyak sekali meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Objek budaya. Objek budaya terbagi ke dalam dua. Ada non-benda, ada benda. Non-benda salah satu contohnya yaitu pantun, cerita rakyat, tarian, dan upacara adat. Untuk benda, pakaian, wadah tradisional, senjata, dan rumah adat. Tapi untuk kali ini di semester 1 kita hanya membahas tentang non-benda saja. Bendanya nanti di semester 2. Ini salah satu contoh kerajinan dari inspirasi budaya non-benda, yaitu cerita burung enggang. Yang menceritakan tentang seekor burung enggang yang bagi masyarakat Dayak merupakan simbol dewata. Burung enggang merupakan wujud nenek moyang yang turun ke bumi. Penari burung enggang menggunakan pakaian tradisional Dayak dan diiringi musik tradisional yang dimainkan dengan alat musik tradisional. Ini salah satu contoh bentuk hasil dari kerajinan yang terinspirasi dari budaya non-benda. Ini hanya salah satu contoh, banyak sekali kerajinan-kerajinan yang bisa dihasilkan dari inspirasi budaya non-benda. Sumber daya kerajinan atau 6M. Yang pertama, tentu saja manusia. Karena manusia berperan penting sebagai sumber dayanya. Jika tidak ada manusia, siapa yang melaksanakan? Yang kedua, money atau uang. Sumber daya yang kedua, uang tentu saja. Jika sudah ada manusianya, ketika kita mau mulai usaha, tentu saja sedikitnya kita harus mempunyai uang untuk menjalankan sebuah wirausaha tersebut. Meskipun ada istilahnya wirausaha tanpa modal, tapi tetap saja uang mesti kita ada, istilahnya harus punya. Karena kalau misalkan tidak ada uang sama sekali, hal-hal yang sifatnya di luar, yang istilahnya dadakan, itu tidak bisa kita istilahnya nanti, tapi harus dibayarkan sekarang. Yang ketiga, material atau bahan. Tentu saja ketika kita memulai sebuah wirausaha, ketika kita menjalankan sebuah wirausaha, yang namanya modal, bahan pasti diperlukan untuk membuat sebuah kerajinan tersebut. Entah itu kerajinan dalam budaya non-benda ataupun juga kerajinan-kerajinan lain yang banyak sekali dijual di pasaran. Mesin atau peralatan dalam membuat sebuah kerajinan tentu saja dibutuhkan alat, karena manusia dia tidak bisa menciptakan sesuatu tanpa alat. Jadi harus memiliki alat tertentu untuk menciptakan sesuatu. Misalkan kerajinan tukang kayu,
dia harus memiliki peralatan-peralatan tukang kayu. Karena tidak bisa hanya dengan tangan manusia kayu-kayu terbelah. Itu salah satu contohnya. Yang kelima, metode cara kerja. Cara kerja di sini adalah bagaimana cara penggunaannya. Cara penggunaan dari seorang wirausahawan ketika dia mau membuat sebuah pekerjaan tersebut sehingga menciptakan sebuah kerajinan. Karena kerajinan ini tidak bisa asal, harus ada tata caranya supaya bisa menghasilkan sebuah kerajinan yang bagus, yang menarik. Yang keenam, market atau pasar. Setelah kerajinan ada, setelah produknya hasilnya sudah ada, yang terakhir bagaimana caranya supaya kita bisa memasarkan produk tersebut. Itulah dia sumber daya yang dibutuhkan dalam sebuah wirausahawan. Nah, balik lagi ke sini, yang pertama ada potensi budaya non-benda ditambahkan material dan teknik, itu menghasilkan sebuah kerajinan. Yang pertama dimulai dari pencarian ide produk. Budaya non-benda apa saja yang menjadi inspirasi nanti dalam pembuatan produk? Produk kerajinan apa yang akan dibuat? Bahan atau material apa saja yang akan dibuat? Bagaimana proses pembuatannya? Alat apa yang akan dibutuhkan? Itu merupakan awal atau proses perencanaan dalam membuat sebuah produk dari wirausahawan. Dari mulai siapa yang menggunakan produk tersebut dan mengapa kerajinan tersebut dibuat. Ya, gambarkan ide sebanyak-banyaknya, bisa berupa variasi produk, satu produk yang memiliki fungsi sama tetapi bentuk yang berbeda, dan produk yang sama dengan warna dan motif yang berbeda pula. Yang kedua, membuat gambar atau sketsa yang tadinya bentuknya abstrak, tidak bisa kita pegang, hanya bisa kita pikirkan, harus kita gambar ke dalam bentuk yang berwujud, digambar, disketsakan. Kalau kalian buka di buku paket, di sana ada salah satu contoh-contoh sketsa tentang cerita rakyat dan juga lain-lainnya, bisa kalian lihat di buku catatan, di buku paket ya. Ide-ide produk, rencana dan rancangan dari produk kerajinan itu digambarkan atau dibuatkan sketsanya agar ide yang abstrak tadi yang tidak bisa kita lihat menjadi berwujud dan bisa kita lihat. Pilih ide terbaik. Setelah mendapatkan ide dan menggambarkan pada sketsa, pertimbangkan ide mana yang paling baik, menyenangkan dan memungkinkan untuk dibuat. Yang keempat, membuat studi model. Buat dalam bentuk 3 dimensi. Setelah tadi di sketsa bentuk 2 dimensi, dengan studi model kalian dapat dilakukan dengan menggunakan material yang sebenarnya atau bukan yang sebenarnya. Artinya membuat prototipe. Kira-kira cocok tidak si produk tersebut, dan yang terakhir perencanaan produksinya. Tentukan juga kemasan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Kemasan itu untuk kerajinan berfungsi sebagai untuk melindungi produk dari kerusakan serta memberikan kemudahan membawa dari tempat produksi hingga sampai ke konsumen. Makanya dalam sebuah wirausahawan ketika dia membuat produk pasti ada kemasan. Jadi tidak langsung nih produknya asal comot, enggak, tapi minimal ada plastik yang membungkus si produk tersebut. Dapat didukung dengan memilih material, bentuk, warna, teks, dan grafis yang tepat untuk kemasan tersebut. Karena biasanya ketika dilihat dari kemasan yang menarik, orang-orang bakal berpikir atau bakal ingin memiliki produk tersebut. Meskipun produknya kurang menarik, tapi kalau kemasannya menarik, itu bisa jadi nilai lebih. Perhitungan biaya produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda.
terbagi ke dalam 3. Yang pertama biaya tenaga produksi, biaya bahan baku, dan biaya overhead. Biaya tenaga produksi salah satu contohnya ya orangnya. Ketika dia membantu membuat, itu memerlukan tenaga, itu harus dibayar. Setiap keringat yang keluar itu harus dibayar, itu harus dituliskan. Yang kedua biaya bahan baku, sudah jelas kalau bahan baku artinya bahan-bahan yang diperlukan. Sedangkan biaya overhead itu barang-barang yang tidak langsung habis atau penyusutan daripada alat-alat yang dipakai. Misalkan dia menggunakan perkakas tadi untuk pembuatan kayu, itu kan tidak langsung habis perkakasnya. Hanya penggerusan alat saja, dari yang tadinya tajam sekali jadi istilahnya mah tumpul, harus disikat lagi supaya ini kembali. Pemasaran langsung kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Setelah produk jadi, udah beres, udah dikemas, waktunya si seorang wirausahawan itu menjual, memasarkan langsung kepada konsumen. Pemasaran langsung itu adalah promosi dan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen tanpa melalui toko. Sistem penjualan langsung itu ada 2, penjualan satu tingkat, yang kedua multi tingkat atau multi level marketing. Kalau satu tingkat artinya kita langsung dari penjual ke konsumen. Kalau multi tingkat itu ada beberapa cabang lagi, jadi ada orang yang menjualkannya lagi. Mungkin pernah mendengar istilah multi level marketing. Ya, terima kasih untuk pembahasan kali ini tentang perencanaan usaha dengan inspirasi budaya non-benda. Terima kasih.